Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Tidak ada juga. Ini gimana caranya biar yang nampak itu biasa ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita pakai galeri aja ya. Oke. Ini terlihat di saudara saya apa layar lebar atau galeri? Oke, kayaknya ke mute semua deh. Oke, nggak apa-apa. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Kita langsung share screen saja ya. Kita langsung share screen. Oke, nah saudara, ini di hadapan layar saudara itu ada dua, paling tidak ada dua ini ya, ada dua layar. Yang pertama layar ini bukunya Sadono Sukirno, di halaman 11 ya, di halaman 11. Ini bukunya Profesor Sadono Sukirno, kita lihat di halaman 11, nah yang ini. Yang kedua ini bukunya Samuelson ada di halaman 29. Oke, saya berharap saudara sudah membacanya di perpustakaan. Ya, dua-duanya ini ada di perpustakaan dan kalaulah saudara dapat di internet, yaitu silakan digunakan saja ya. Tapi saya tidak akan memberikan PDF-nya karena setahu saya PDF-nya ini masih berbayar ya gitu. Jadi biar nggak kena dosa, biar tidak melanggar hukum lah, paling tidak itu. Baik. Nah, saudara, kita lihat dulu yang inilah ya. Oke, jadi analisis makroekonomi itu menurut bukunya Sadono Sukirno ini ada dua arah ya. Ada analisis jangka pendek nih, ada analisis jangka panjang. Oke. Nah, analisis jangka pendek ini ke dua, saya berusaha dulu ya. Nah, ini. Oke, ke 1, 2, 3. Ini ya. Ada 3 poin turunannya. Analisis keseimbangan pendapatan nasional yang juga dari sini terlahir 3. Ini ada pembelanjaan agregat, ada 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Ada peranan uang, ya, money supply and money demand, kemudian lahir suku bunga, kemudian lahir agregat expenditure, kemudian lahir pertumbuhan, ya. Nah, 2 ini ABD ini melahirkan atau membentuk agregat demand, ya. Agregat demand, kemudian lahir nanti analisis agregat demand, agregat supply. Ya. Sementara yang C-nya ini ada hukum hasil lebih yang semakin berkurang. The law of diminishing return itu. Ini terkait dengan marginal produk, ya, terkait dengan marginal produk. Kemudian masuk pasar tenaga kerja. Ini pasar ya, bukan pasaran ya, pasar tenaga kerja. Ini mungkin masih terpengaruh oleh bahasa Malaysia. Profesor Sadono Sukirno ya menggunakan istilah pasaran. Jadi kalau saudara baca buku terbitan Malaysia misalkan, tiba-tiba ada pasaran tenaga kerja, itu maksudnya pasar tenaga kerja ya. Oke, dari sini membentuk agregat supply,
Dan pertemuan antara A, B, dan C itu menghasilkan analisis agregat demand dan agregat supply. Jadi ketika kita di mikroekonomi semester kemarin dapat kurva supply and demand, maka di makronya karena perbedaan antara mikro dan makro berada pada analisis agregasinya. Jadi semuanya di agregat dulu. Halo. Nah, ini ada yang harus saya mute. Oke, mari kita lanjutkan. Sementara di makro itu semuanya serba agregat ya. Pokoknya total dulu, jumlah dulu, total dulu, baru kemudian dianalisis. Kemudian, oke, masih dalam ini analisis jangka analisis jangka pendek yang pertama, analisis keseimbangan pendapatan nasional. Ini ya, jadi yang ini. Nah, bulan, oke, oke. Oke. Kedua adalah masalah ekonomi yang dihadapi. Ya, scarcity itu ya. Dan kita kemarin kan sudah bahas sedikit lah scarcity itu ya. Jadi yang dimaksud dengan scarcity itu relatif. Dan disinilah ramai diperbincangkan sudut pandang ya dalam masalah ekonomi itu. Jadi apakah sumber daya itu terbatas? Itu ya. Apakah keinginan manusia itu tidak terbatas? Kebutuhan dulu ya. Jadi sumber daya dan kebutuhan, baru kemudian nanti sumber daya dari kebutuhan kemudian diturunkan ke keinginan. Di sini ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah kenapa masuk analisis jangka pendek? Karena pemerintah itu kan 5 tahun sekali ganti. Ya, bahwa kemudian ada yang kepilih kembali ya, itu persoalan lain. Tapi kan tim kabinetnya itu kan ganti. Nggak ada yang 100% itu sama, itu enggak. Andai misalkan ada 100% sama, kan masalah yang dihadapinya berbeda dari dimensi waktunya. Ya, dari dimensi waktunya beda. Nah, dari sini ya poin kedua dan yang ketiga ini bertemu dengan poin yang pertama ini ya. Jadi analisis keseimbangan pendapatan nasional bertemu dengan masalah yang dihadapi, masalah ekonomi yang dihadapi, kemudian kebijakan pemerintah, maka di sini ada tujuan dalam konteks full employment. Sorry, belepotan. Full employment ya. Tujuan mencapai kesempatan kerja penuh. Jadi pada tingkat harga tertentu dan kuantiti tertentu, di sini kita mencapai keseimbangan antara agregat demand dan agregat supply. Tuh. Jadi kita akan bermain angka, bermain narasi ya, bermain angka, bermain narasi di sini. Jadi untuk jangka pendek itu di sini. Ya, untuk jangka pendek itu. Jadi full employment, nanti urusannya dengan inflasi, urusannya dengan tingkat suku bunga, yang gitu ya. Oke, nah ini sebelum saya lupa. Ada yang sudah bertanya atau mencari tahu, mencari jawaban terkait dengan suku bunga itu. Jadi dalam teori yang saya pahami, suku bunga itu fluktuatif. Sejak kapan suku bunga itu jadi flat? Itu ya. Jadi ini mungkin saudara menerima apa yang saya sampaikan ini agak sedikit berbeda warna lah paling tidak ya dengan yang saudara terima dari dosen lain. Ya, itu. Jadi kalau suku bunga itu fluktuatif, jadi gimana itu? Apakah riba atau bukan? Itu ya. Jadi kalau suku bunga itu fluktuatif, pertanyaannya apakah suku bunga itu riba atau bukan? Itu. Oke, ya. Nah, iya, silakan dicari lah ya jawabannya ya, dicari ya. Tuh. Jangan-jangan nanti soal UTS-nya itu. Oke. Nah, berikutnya
analisis ya, masuk ke analisis jangka panjang. Oke. Masuk ke analisis jangka panjang. Nah, apa poin-poin yang dipelajari dalam analisis jangka panjang adalah perbedaan tingkat kemakmuran, kemudian faktor yang menentukan pertumbuhan, teori pertumbuhan, kemudian hambatan-hambatan pembangunan. Nah, ini sudah masuk ke pembangunan. Ya. Jadi kemarin saya katakan trilogi lah ya, mikro, makro, pembangunan itu sebetulnya berada dalam satu rangkaian. Ingat ya kuliah kemarin ya. Kuliah kemarin itu saya mengatakan seperti itu, dan ini ya tuh. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah. Ada beberapa nih, diversifikasi, meningkatkan tabungan, meningkatkan investasi. Oke, jadi ketika kita baca satu penjelasan tabungan berbeda dengan investasi, maka harus ada narasi yang yang lebih menjelaskan bahwa masyarakat itu memiliki dua pilihan. Apakah tabungan dalam bentuk tabungan, dan ketika tabungan dalam bentuk tabungan, maka tabungan tersebut berbeda agregasinya dengan investasi. Itu ya. Atau sebetulnya investasi itu adalah tabungan. Nah, itu ya. Jadi mohon dilihat nanti penjelasan-penjelasannya, silakan dicari ya. Di Wikipedia ada tuh lah ya. Saya beberapa hari terakhir saya coba temukan juga ada. Kemudian mengembangkan infrastruktur. Ya, mengembangkan infrastruktur, sarana dan prasarana gitu kan. Ya, kita agak aneh kalau kita minta pemerintah ya, stop share dulu ya, bentar ya. Oke. Oke. Jadi kita bisa menemukan ada narasi yang boleh jadi boleh jadi paradoks ya. Sebetulnya narasinya bukan paradoks tetapi trade off. Itu ya. Antara infrastruktur, antara sarana dan prasarana dengan keinginan pencapaian pembangunan yang diperoleh. Itu ya. Tuh seperti itu. Dan setelah kita baca, oh ternyata yang bikin narasi kayaknya nggak belajar ekonomi makro, kan gitu ya. Ya hari ini kita menemukan itulah. Kemudian mengembangkan institusi pembangunan. Jadi ada konsep yang juga dikemukakan oleh para ahli itu terkait dengan institutional ekonomi kelembagaan. Kemudian meningkatkan pendidikan. Nah, saudara, ini kemarin saya bicara agak panjang kan dalam sektor pendidikan itu. Kita sampai dengan hari ini belum punya angka APM perguruan tinggi. Baru punya angka APK. APM itu adalah angka partisipasi murni. Apa yang dimaksud dengan angka partisipasi murni? APM adalah jumlah lulusan perguruan tinggi yang memiliki ijazah. Itu ya. Tuh. Jadi terakhir kemarin saya cek itu kita nggak punya. Ya, atau paling tidak sampai dengan angka yang saya peroleh lah. Jangan-jangan angkanya sudah ada. Pak Anton aja nggak dapat misalkan gitu ya. Sorry. Gitu. Ya, jadi APM-nya kita baru punya APK perguruan tinggi. Ya, angka partisipasi kasar. Apa angka partisipasi kasar? Itu jumlah mahasiswa S1.
S1 ya, belum S2 S3 itu. Ya, baru S1 tuh. Gitu. Ya, jadi itu yang apa? Itu yang ada sekarang. Nah, ya. Nah, kemudian sorry, sementara untuk secara otomatis warga negara itu memasuki pasar tenaga kerja, eh, di antaranya atau syarat utamanya adalah memiliki ijazah. Nah, kan itu ya. Syarat utamanya adalah memiliki ijazah. Gitu. Jadi itu mohon di apa? Mohon di lacak betul angkanya nanti agar siapapun yang nanti kita mau bikin skripsi misalkan dari situ bolehlah ya. Boleh silakan dituangkan berlatih menulis skripsinya tulislah makalah kan gitu ya. Gitu. Berikutnya adalah menjalankan perencanaan ekonomi. Nah, ini kan biasanya ini yang ini ada yang konsisten setiap pergantian pemerintahan itu dilanjutkan, ada yang revisi, ada yang bahkan diperbarui. Oke. Nah, muaranya di sini mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran rakyat atau kemakmuran masyarakat. Nah, saudara, jadi saudara, oke, saudara kuasai dulu inilah ya pertumbuhan dan kemakmuran atau kesejahteraan ya, itu sama aja lah the wealth ya itunya apa konsepnya gitu. Nah, dalam kenyataannya dalam jangka pendek ini sering kali juga trade off. Sudah paham ya trade off itu apa ya? Saya kan sering gunakan itu dan di awal saya sudah jelaskan. Jadi saling menggantikan trade off itu. Jadi kalau ingin pertumbuhan dulu, maka yang terjadi dalam jangka pendek adalah ketimpangan. Kalau ingin pemerataan dulu, maka yang terjadi adalah pertumbuhan tidak secepat ketika pemerataan eh, apa tidak jadi fokus gitu. Jadi ada yang dikorbankan lah kira-kira itu ya. Ada yang dikorbankan itu. Jadi oke sebentar, saya bikin dulu apa? Bikin dulu ilustrasi lah ya. Atau nanti kita lihat dulu. Ada nggak di sini trade off ya? Trade off. Karena kan ada Google lupa ya. Image. Nah ini ya. Ini. Nah ini. Jadi kalau ini sumbu sumbu apa ini sumbu X besar maka sumbu Y-nya kecil. Kalau sumbu X-nya mengecil maka sumbu Y naik. Gitu ya bacanya itu seperti ini. Nah, inilah ya. ini atau ini nih. Nah ini ya. Gitu. Ini model-modelnya ada yang seperti begini, ada konkav, ada konveks ya. Ada cembung, ada cekung. Nah itu ya. Itu. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan trade off itu seperti ini gambarannya atau trade off in economics ya, in economics. Nah, inilah ya. Ini kita gunakan trade off in economics in growth between ya mestinya ya and distribution. Ada nggak nih? Kita lihat dulu ya. Nah, ini yang tadi.
Ya, apa between facility. Oh, bentar. Salah. Between growth and inequality. Kita coba, ada nggak? Inilah. Ini ya. Ini. Between efficiency and equity. Ini ya. Gitu. Oke. Jadi semakin equal, ini ya, semakin equal, atau ini nih. Nah, ini ya. Inequality dan income per kapita. Oke. Ini kita menggunakan hipotesis Kuznets ya. Ini kita menggunakan hipotesis Kuznets. Oke. Jadi sebelum ke sana kita lihat ini dulu deh, ya. Jadi ketika income per kapita naik, ya pada tingkat tertentu ya, ini di awal dan ini short run, jangka pendek, maka equality turun. Bukan turun, kecil ya, sorry. Equality kecil. Jadi pemerataan kesejahteraan itu akan kecil ketika income per kapita naik di short run itu. Itu ya. Ambil contoh, saya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu saya sempat kasih contoh ketika saudara lulus dari FEBI, ya, apakah kelas kita ini berapa? 40 ya, anggap saja 40 lah. Apakah pada waktu yang bersamaan 40 orang itu di hari yang sama bahkan mendapatkan pengumuman diterima pekerjaan, lamaran pekerjaannya dengan gaji yang sama? Jawabannya kan tidak. Gitu ya, jawabannya kan tidak kan itu. Jadi ketika masing-masing individu melewati jalannya masing-masing, nah, kalau postingan di Instagram kan masing-masing orang punya waktunya kan gitu ya, atau apapun lah istilahnya itu. Jadi waktu sukses itu ternyata kan beda-beda. Kalau di Instagram kan begitu ya, banyak meme yang seperti itu, meme motivasi. Saya melihatnya itu sebagai meme motivasi ya. Nah, kita bisa memahaminya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita gunakan Kuznets, ini ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu di awal-awal itu akan meningkatkan ketimpangan, inequality ini. Di awal ya, sampai kemudian saya copy aja deh. Biar enak. Biar enak menjelaskannya. Oke. Oke. Saudara mohon dilihat dulu ini deh. Nah, sampai sinilah ya. Ininya saya tutup dulu dengan ini dan dan outline-nya ini. Nah, ini. Itu ya. Jadi sampai batas ini oke. Ini meningkatnya income per kapita. Ya, meskipun rata-rata ya. Ini meskipun rata-rata, meningkatnya income per kapita, meskipun rata-rata ini, itu akan in short run, itu akan meningkatkan ketimpangan. Ya penjelasannya seperti yang barusan, itu ya, penjelasannya seperti yang barusan. Jadi anggap saja ini sampai batas tertentu di sini ya. Nah, sampai sini kita punya ini self outline. Ya. Oke. Copy paste.
Baik, lurus ya. Nah, itulah ya, anggap lurus ya. Gitu. Jadi, saudara, ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi. Ya, meskipun Kuznets sendiri mengatakan dia cuma percaya 5% untuk hipotesisnya, tapi ini bisa kita amati dan bisa kita rasakan. Ya, ini bisa kita amati, bisa kita rasakan. Ya, saudara yang mohon maaf ya, boleh jadi kebetulan anggota keluarganya banyak, bisa lihatlah, ya, apakah di dalam internal keluarga kita saja semua anggota keluarga yang di hari wisudanya itu, itu ya, dinyatakan lulus besoknya dapat pekerjaan. Ya, boleh jadi Pak Anton, saya malah sebelum wisuda udah dapat, ya itu alhamdulillah, itu anugerah ya, gitu. Tapi in agregat, in average, ya dalam rata-rata kan tidak begitu. Oleh karena itu dalam borang akreditasi prodi kita dan di antara saudara-saudara nanti boleh jadi akan juga diminta mengisi oleh prodi kita ya, oleh jurusan kita, berpartisipasi dalam pengisian borang. Itu ada pertanyaan berapa lama lulusan rata-rata dari sejak dinyatakan lulus sampai kemudian dia dapat pekerjaan pertamanya. Nah, itu ya. Jadi kembali saya katakan, saudara, belajar ilmu ekonomi itu belajar kehidupan sehari-hari. Itu ya, belajar ilmu ekonomi itu belajar kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaan yang barusan itu sampai masuk di borang akreditasi produk kita. Jadi semakin cepat itu semakin baik. Bahkan kalau ada ungkapan saya sebelum lulus sudah di booking oleh perusahaan tertentu, misalkan oleh bank syariah tertentu ya, oleh lembaga konsultan tertentu, oleh macam-macam lah gitu ya, oleh yang berada di lapangan kerja itu, dan kita lulusan mahasiswa adalah angkatan kerja itu yang memasuki pasar tenaga kerja itu bagus saja. Tapi kan tidak semuanya begitu. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun belum dapat juga. Nah, kan begitu ya. Gitu. Akhirnya masuklah sektor informal. Nah, ketika masuk sektor informal, di situ ada peluang kita memasuki dunia entrepreneurship. Ya, mohon tidak entrepreneur bacanya ya. Ongto. Wah, gitu ya. Jadi agak-agak monyong sedikit bilang ongtonya itu ya. Entrepreneurship itu. Saya bilang entrepreneurship itu dimarahin. Bukan dimarahin. Ditegur oleh tim Lindsay ya. Tim Lindsay itu temannya Pak Wadek 1 tuh. Ya, Profesor Tim Lindsay Australia ya. Waktu kita masih di syariah, waktu jurusan kita masih di syariah, saya ketemu langsung dan saya sampaikan ya mohon, dia bilang mohon bahasanya mohon diperbaiki lah, bukan entrepreneur. Mereka nggak tahu enter itu kan masuk ya, apa entrepreneur gitu. Jadi bacanya ternyata entrepreneurship. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, jadi saudara, jangka pendek itu seperti ini. Nah, sekarang kata Kuznets, anggap saja ini maksimum ya, optimum ya. Apa bedanya maksimum dengan optimum? Optimum itu satu konsep untuk dua, maksimum dan minimum, itu optimum. Kalau maksimum untuk untuk profit, untuk revenue ya. Kalau minimum itu untuk cost. Nah, itu. Oke. Nah, kata Kuznets ini akan diharapkan akan turun. Nah, gitu ya. Jadi ada wilayah, ada jeda waktu yang bukan ya mungkin riskan ya istilahnya ya. Mungkin riskan. Oke, kita ya balikin dulu. Ini ya. Saya duplikat aja deh. Ini. Yang keduanya ini saya biar enak nih. Tuh kan. Tuh.
Ini wilayah riskan, ini wilayah ideal. Nah, tapi ada waktu yang harus kita perhitungkan. Itu. Jadi kan dari sini bergerak ke sini nih, ya, tambahan. Nah, ini ya. Ini kan tetap harus kita perhitungkan. Gitu. Jadi bergeraknya waktu dari sini ke sini itu ya dengan harapan inequality, ketimpangan itu kembali mengecil dan sampai pada titik ideal. Jadi income per kapitanya membesar, ketimpangannya mengecil. Ah, gitu ya. Income per kapita membesar, ketimpangannya mengecil. Variabel instrumentalnya adalah lapangan kerja. Nah, lapangan kerja itu baru bisa ditembus oleh angkatan kerja ketika pendidikan meningkat. Yang dimaksud dengan pendidikan itu tidak hanya APM tadi ya, tidak hanya APM, tapi skill yang dimiliki oleh masing-masing individu warga negara. Tuh. Jadi oke, ijazah itu satu hal. Dan di kita ijazah masih menjadi yang utama. Konon beberapa, dan ini juga terjadi di negara kita, sudah, jadi ijazah itu hanya aspek formal saja. Penentunya bukan ijazah, tetapi skill yang dimiliki oleh warga negara itu. Jadi kan tempo hari saya pernah mengatakan akan ada di beberapa tahun ke depan itu akan terjadi efisiensi besar-besaran. Internet of Things itu tenaga kerja manusia digantikan oleh robot. Ya. Nah, persoalannya sekarang bonus demografi yang kita miliki itu kan tempo hari sempat memunculkan harapan besar untuk perbaikan ekonomi kita. Nah, sekarang itu akan berhadapan dengan tenaga kerja berbasis artificial intelligence itu. Jadi, apakah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran masyarakat ini akan terwujud sesuai dengan harapan, atau ada warna lain? Itu istilah saya ya. Pak Anton kok optimisme? Ya, agar harapan kita tidak hilang. Itu ya. Agar harapan kita tidak hilang. Nah, jadi kalau kita lihat bukunya Sadono Sukirno seperti inilah tuntutan kita memahami ekonomi makro itu. Jadi dari buku lain juga silakan saudara lihat, tidak harus semuanya dari buku Sadono Sukirno. Tetapi kenapa saya pilih ini saya jadikan pintu masuk. Ya, ini saya jadikan pintu masuk. Oke. Nah, berikutnya ini ya. Berikutnya ini ya, ini circular flow. Kehidupan kita itu kan di sini ya. Ini ini RTK ya, rumah tangga konsumen, ini rumah tangga produsen. Nah, ini kan seperti ini. Oke. Nah, saudara, dari dua ini yang membuat Dasgupta marah. Siapa Dasgupta? Ini penulis buku ini nih. Mana. Ini saya hapus saja ya. Penulis buku ini nih. Nah, ini ya. Nih, mana. Nah, jadi kenapa Dasgupta marah? Mari kita baca. Apa jadi ini? Ada yang bisa pijit. Jadi kata Dasgupta, buku-buku ekonomi sekarang di dunia ini bahkan ada yang lebih dari 1000 halaman ini ya. They are economic textbook that are over 1000 page long. Tapi tidak membicarakan persoalan ekonomi hari ini itu apa sih? Gitu. Jadi ketika kita menemukan narasi kelangkaan sumber daya sudah diselesaikan,
sudah ada penjelasan tambahan bahwa misalkan ya, yang dimaksud dengan kelangkaan itu adalah kelangkaan relatif. Masalah ekonomi itu adanya di sini, di kemiskinan dan di ketimpangan. Ini ya, ini Dasgupta ini dalam preface-nya. Jadi Economic A Very Short Introduction, buku ini diterbitkan oleh Oxford ya. Tuh. Oke. Strength to, oke. Over the decade, I haven't been at ease with the selection of topic the textbook offer for discussion. Nah, ini ya. Rural life in poor region. Ini ya. Jadi ada nih ya. 2.5 billion people doesn't get mentioned. Kok nggak disebut-sebut gitu loh. Sekarang jumlah penduduk manusia itu berapa? 9 miliar. 2,5-nya, 2,5 miliar itu hidup dalam kemiskinan. Dan itu nggak disebut-sebut. Ya, akhirnya Oxford University meminta kepada Dasgupta ini ya, had asked me to write a very short introduction to economic, and there are economic textbook with over 1.000 halaman itu nggak membicarakan itu. Itu ya, jadi ini yang kemudian saya kembali ke kuliah awal. Saudara, saya kan agak apa ya, mohon tidak dipandang sebagai nyinyirism itu ya. Saya bukan nyinyir. Jadi untuk growth itu bukan nggak usah ya. Jadi labeling Islam itu nggak terlalu signifikan. Untuk growth itu nggak terlalu signifikan. Islam itu justru menekankan dua, dan hanya dua sebatas temuan saya. Jadi kalau kita sepakat ekonomi Islam itu bersumber dari Quran dan hadis, oke, hadisnya kita simpan dulu ya, dari Quran saja. Dan kita akan bongkar, kita boleh bongkar itu ayat-ayat Al-Quran dengan teori ulumul Quran, ya, Makkiyah Madaniyah, maka hanya ada dua masalah yang dihadapi atau masalah yang harus diselesaikan oleh ekonomi Islam itu. Apa? Kemanusiaan dan kemiskinan. Ya, bahkan kalau kita mau bilang satu itu kemanusiaan. Itu di luar itu nggak ada masalah itu. Ya, di luar itu nggak ada masalah. Mudorobah sudah ada sebelum Islam. Musyarakah yang itu, muzaroah yang itu sudah ada sebelum Islam. Makanya saya selalu mengatakan, tolong cek kembali konsep bunga. Jangan-jangan kita hanya ribut di istilah. Gitu ya. Jangan-jangan hanya ribut di istilah. Sebab return yang ada di modal ventura, di joint venture, di bukunya Askari Iqbal Mirakor itu tetap menggunakan istilah bunga. Gitu. Orang ribanya sendiri ada dua, ribawani, halalun, haramun itu dalam tafsir Qurtubi ya. Gitu, ribanya sendiri terbagi dua. Ya meskipun nanti kan ada penjelasan riba yang haram itu, jadi wahalallahul bai' wa harrama riba, nah yang harrama riba itu riba yang mana, ya itu ada penjelasannya itu ya, tapi ada riba halal. Saya ulang ya, saya ketik aja dulu deh di sini ya, ini bahaya soalnya kalau nggak ada bukti. Ar-riba, riba wani ya. Ar-riba ribawani, riba haram, wa riba halal. Ya. Qala hadza ba'du sahabah wa tabi'in wa ghairuhum. Nah, ini ya. Nah, ini ada web berbahasa Indonesia juga menyatakan seperti itu. Ini ada penjelasannya. Yang halal itu lugatan. Nah, istilahan yang kemudian melahirkan an'afan mudha'afa, yang melahirkan eksploitasi, itu yang haram itu yang itu, riba yang itu ya. Jadi secara istilah begini. Nah, belum lagi bunga. Bunga itu kalau begitu ada
Saya takut salah. Ya, bunga. Bentar, takut salah istilahnya, bentar ya. Bunga. Wiki. Itu aja lah. Suku bunga. Nah, ini ya. Kita cari ada bahasa Arabnya nggak? Al-Arabi ya. Faidah. Nah, ini ya, faidah ya. Bahasa Arabnya faidah. Nanti ada faidah halal, ada faidah haram. Gitu. Jadi ini silakan saudara perdalam ya teori suku bunga itu. Silakan saudara perdalam sampai kita benar-benar paham betul dan kita boleh membuat narasi seperti ini. Ar-riba ribawani halalun wa haramun itu ya. Nih, ini Ahkamul Quran Al-Jassos, Ahkamul Quran Qurtubi. Nih ya. Jadi ya dalam tafsir klasik aja udah dijelaskan seperti itu. Itu. Jadi silakan. Oke. Nah, dari mana saya tahu? Bukan saya tahu. Dari rujukannya apa sehingga saya menyimpulkan seperti itu. Saudara, kalau kita buka Al-Qur'an ya, kalau kita buka Al-Qur'an maka oke, saya stop share dulu deh. Nah, ini ya. Kalau kita buka Al-Qur'an maka yang pertama kali membicarakan ekonomi Quraisy, kan nabi kita itu Quraisy ya. Itu surat Quraisy. Itu ya. Lilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wasair. Itu ya. Dan ekonomi Quraisy itu sejahtera. Perekonomiannya sejahtera, mensejahterakan masyarakat Quraisy. Ya. Nah, tetapi itu berlaku ini. Ya. Jadi kalau kita lihat narasi surat Quraisy itu berlaku ini. Inequality, income per capita. Inequality-nya naik nih. Ya. Belum lagi yang utama, masalah utama yang lain adalah kemanusiaan, perbudakan, slavery. Itu ya. Jadi ini. Oleh karena itu, jadi ilaf itu kosakata yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan keberhasilan perniagaan, bisnis, perdagangan masyarakat Quraisy berbasis segmen klimatologis. Musim panas ke arah yang lebih dingin atau musim dingin dulu lah. Rihlatasyita itu kan ke Yaman ya, itu musim dingin dulu. Musim dingin mencari ke wilayah geografis yang lebih hangat, musim panas mencari wilayah geografis yang lebih dingin. Tuh. Nah, belum lagi, jadi itu tradisinya seperti itu. Belum lagi terjadinya perang yang tak berkesudahan antara Bizantium dengan Romawi. Antara Bizantium dengan Persia. Bizantium itu Romawi ya, Romawi Timur. Oke. Bizantium versus Persia. Image. Nah, ini ya. Inilah ya. Gitu. Nah, ini abad ke-7 kan. Nabi kita kan lahir 571 ya. Tuh, ini kan Persia nih. Ini Romawi Timur, Bizantium. Ini kan perang nggak berkesudahan. Sementara komoditi ke ekspor impor Bizantium itu dari Cina. Cina kan di sini nih. Mana ya yang enak gambarnya itu. Ini enak. Ini lumayan lah ya. Ini kan Cina nih. Ini ya. Ini Cina nih. Ini India nih yang bawah ya. So ini
Ya sudah ini aja lah. Ini aja ya. Oke. Copy image. Nah, jadi kalau saudara ditanya, lantas di mana penekanannya ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam itu cuma dua, di kemanusiaan dan di kemiskinan. Kalau kita mau pisahkan ketimpangan ya inequality yang tadi itu ya itulah. Nah, variabel instrumentalnya adalah lapangan kerja, employment, ketenagakerjaan. Dan yang mendorong ketenagakerjaan, yang membekali angkatan kerja, tenaga kerja itu adalah pendidikan. Termasuk di dalamnya keterampilan dalam bentuk pelatihan batik. Itu ya. Jadi kalau saya ditanya, Pak Anton di mana beda penekanannya? Ya di situ. Yang lain-lainnya tidak terlalu tidak terlalu signifikan membedakan. Kayak begini, kita kan sering mengatakan bahwa di antara ciri ekonomi Islam adalah jujur. Nanti dulu, emang di konvensional boleh nggak jujur? Nggak boleh. Kita malah menemukan nilai-nilai kejujuran sudah ada sejak ekonomi konvensional bergerak begitu cepat ya. Itu. Jadi jangan mengatakan di antara ciri yang membedakan konvensional dengan syariah yang pertama adalah kejujuran, yang kedua transparansi, yang ketiga keadilan dan seterusnya yang nilai-nilai itu di konvensional juga begitu. Ya. Itu mohon diingat ya, mohon diingat. Gitu. Nah, sekarang kita menemukan ungkapan Dasgupta yang tadi itu mana. Nah, ini ya. Nah, ini kenyataannya memang demikian. Ya, jadi ini data, ini faktanya dalam bukunya Dasgupta disebutkan seperti ini. Oleh karena itu, mari kita mari kita jadikan ini titik pemberangkatan. Ini loh yang membedakan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam itu, gitu, ya. Oke. Jadi ketika ekonomi Quraisy itu sejahtera, sementara di masyarakat Quraisynya sendiri begini itu berdasarkan teori ekonomi sekarang ya, itu. Ini ternyata kita lihat Kita lihat narasi dalam surat yang bahkan itu pertama kali turun. Halal. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istigna. Istigna itu ini, income per kapitanya naik. Orang kalau income per kapitanya naik, dia menjadi dari self-sufficient, dia menjadi selfish. Gitu ya, menjadi selfish, dia nggak mau berbagi, nggak mau peduli, serakah, dan seterusnya. Oleh karena itu, pesan moral ekonomi Islam yang pertama kali adalah berbagi. Innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Istigna melahirkan yatgha. Itu yang kemudian dibidik oleh ekonomi Islam sebagai misi kerasulan awal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagi. Ya. Dipertegas al-balad. Falak tahamal akobah, wa ma'adro kamal akobah, fakku rokobah. Membebaskan manusia. Jadi saudara, ini mohon maaf ya, jangan kita kemudian menjadi terlena dengan pernyataan orang yang menyatakan bahwa milkul yamin, auma malakat aiman hukum, itu merupakan bagian dari syariat kita. Enggak, itu sejak awal. Sejak awal misi kenabian itu, risalah itu faktor rokobah. Kenapa kemudian rokobah menjadi abadi? Sampai-sampai harus menggunakan kebijakan politik Raja Faisal dalam wilayah Muslim.
Tuh ya, berani mau menyatakan bahwa eh, ya silakan dibuat lah ya. Saya nggak berani, saya bukan nggak berani ya, nggak berani di wilayah publik aja nih di online. Ini sensitif lah. Ntar ada orang yang kesinggung lagi, ya. Nanti aja kalau di kelas saya sampaikan. Oke, khawatir ada orang kesinggung lah ya gitu. Pak Anton dianggap menista agamanya sendiri nanti. Ya ini kan fikih ya, lo fikih kan, ya situ punya fikih, sini juga punya fikih kan. Hum rijal wa nahnu rijal. Itu ya. Gitu. Oke. Jadi saudara, ekonomi Islam itu ini. Ini ya. Seperti yang juga diungkapkan oleh Kusnet itu. Saya nggak yakin Kusnet baca bukunya Abu Ubed lah ya. Atau bukunya baca eh, kitab Adabul Kasbi wal Ma'asnya Ghazali ya. Saya nggak yakin. Tapi Kusnet menyampaikan ini. Ya, bahwa awalnya seperti ini, yang idealnya adalah ini, gitu. Dan kita selaku pengusung ekonomi Islam berusaha untuk mempercepat, andai misalkan yang terjadi adalah kusnet ini, mempercepat reboundnya kurva inequality ini ke arah yang equal, ya, dengan bertambahnya income per kapita. Gitu. Jadi ini pemanasan terakhir ya, pemanasan terakhir kuliah kita sebelum nanti kita memasuki pembahasan-pembahasan yang sifatnya agak rinci. Ya. Yang sifatnya agak rinci. Oke. Oke. Oke, sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dikomentari. Silakan. Jadi saya kembali share sebelum saya tutup ya. Jadi ekonomi Islam itu ini ya, bagaimana dari sini ke sini ya, mempercepat terjadinya ini ya. Ekonomi Islam itu bagaimana mempercepat terjadinya menurunnya inequality ke wilayah equality ya. Kemudian memanusiakan manusia di awalnya itu para tahamal akobah wa ma'adaka malakobah fakkur rokobah au it'amun fi yaumin di maskobah yatiman za makobah au miskinan za matrobah. Itu ya. Jadi memanusiakan manusia, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat ketimpangan. Itulah fokus ekonomi Islam. Tuh ya. Itulah fokus ekonomi Islam. Tuh. Jadi setelah surat Quraisy, surat Al-Alaq, surat Al-Balad, surat Az-Zariyat, dan Al-Ma'arij. Apa? Wa fi amalihim hakun maklum lisail wa mahrum. Hakun lisail wa mahrum. Ada yang hakun maklum dulu, ada hakun lisail wa mahrum. Itu. Jadi hakun maklum berbagi. Hakun maklum membebaskan manusia. Hakun maklum mengentaskan kemiskinan. Hakun maklum mengentaskan atau menurunkan tingkat ketimpangan. Kalau itu dilakukan, tidak terjadi yatgo. Istighnanya tidak melahirkan yatgo. Tapi kalau itu tidak dilakukan, istighnanya melahirkan yatgo. Kesuksesannya melahirkan yatgo. Dan tokoh yang yatgo di dunia ini Firaun dan Korun. Ya itu, ya. Firaun dan Korun. Nantilah, insya Allah di pertemuan berikutnya saya buka ayatnya satu persatu ya. Buka ayatnya satu persatu. Oke. Itu ini saya rekam.
seperti biasa ya. Bagi yang apa terkendala hadir dan lain sebagainya, boleh nanti disimak tayangannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya boleh Pak? Silakan, Pak Kiki Ramadan. Izin bertanya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi kan dikatakan bahwasanya ekonomi Islam itu sebenarnya atau ekonomi syariah itu berfokus kepada namanya kemiskinan dan kesejahteraan. Ya Pak ya. Oke. Ya. Seperti juga di salah satu di ayat Al-Qur'an itu yang hakum maklum itu salah satunya berbagi. Terus Pak, perannya zakat, sedekah itu seperti apa? Oke. Seperti itu Pak. Oke. Ini kalau gitu saya share lagi ya. Oke. Jadi saya bikin notasi di sini ya, bikin notasi. Nah, ini ya. Jadi misi kenabian. Ya, misi awal kenabian. Ya. Boleh kasih kurung di sini misi ekonomi. Nah, awal kenabian. Ya, tauhid oke, selesai lah ya, gitu. Tauhidnya kan selesai dulu. Tuh, ya. Jadi kalau mau ditulis tauhid lah ya. Tauhid. Yang kedua, kemanusiaan. Nih, kalau misalkan ada pertanyaan, Pak Antun kan sekarang nggak ada perbudakan. Ya, Rekob itu nggak disebutkan sehari ini. Tapi human trafficking itu merajalela. Nah, gitu ya. Tuh. Jadi tauhid kemanusiaan, kemiskinan, dan ketimpangan ya. Nah, ini. Oke. Itu saudara, atau ayat 60 ya. Innamas shadaqat lil fuqara. Nah, mari kita buka. Ada nih yang pertama nih, kemanusiaannya masuk ya. Tuh, meskipun di awalnya tuh lil fuqara wal masakin dulu. Kita ketik ya. At-Taubah At-Taubah, sorry, salah ngetik. Ah, oke. Ini. Jadi zakat adalah instrumen. Ya. Zakat kalau kita mau perlebar, ziswaf itu zakat, infak, sedekah, wakaf, ya. Termasuk kalau kita mau gunakan konsep non religius, filantropi, kedermawanan. Ya, filantropi, kedermawanan itu masuknya ke sini. Tuh. Anggap saja ini ya, 2. Jadi saudara boleh baca tafsirnya Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Jadi Wahbah Zuhaili memberikan fokus pada 2 ini. Lil fuqara wal masakin. Karena ini fokusnya di sini. Ini ya dari wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Nah, ini riqab ini kemanusiaan ya. Apalagi kalau sekarang sudah dinyatakan secara formal tidak ada, berarti fokusnya di sini. Dan kita bisa menggunakan kaidah ulumul Quran. Apa kaidah ulumul Qurannya? Ya meskipun kita FEBI ya, tetap aja karena kan kita PTKI ya, dan belajar ulumul Quran kan, gitu, belajar tafsir. Ya, wa fit tartib lahul maqasid. Jadi nggak boleh ditukar, nggak boleh dilokir nih, masakin dulu baru fuqara, enggak. Tetap ini prioritas. Ini skala prioritas. Ya, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Ini yang kemudian ini ya, ketimpangan dan kemiskinan itu.
Emergency exit, orang lapar kasih makan. Ya. Jadi emergency exit, orang lapar itu kasih makan. Jangan diceramahin tauhid. Orang lagi lapar. Kalau udah selesai makan baru kita ceramahin. Orang lapar diceramahin tauhid. Itu jauh panggang dari api. Gitu ya. Jadi itu di mana fungsinya ya? Oke. Jadi berfungsi sebagai instrumen. Itu ya. Jadi apa? Ekonomi itu enggak terlalu mempersoalkan istilah mau zakat, mau infak, mau sedekah, mau wakaf, mau filantropi sekalipun, ya, yang dilihat oleh ekonomi adalah transmisi moneternya. Ya, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya, the have, wa turaddu ala fuqaraihim, didistribusikan kepada fuqaraihim, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang mustahil, fakir. Oke, jadi itu jawabannya, ya. Jawabannya seperti itu. Bagaimana mempercepat kesejahteraan? Jadi apa? Meskipun ini tidak selalu benar ya ungkapannya. Buat apa tumbuh kalau timpang? Gitu ya. Buat apa tumbuh kalau timpang? Gitu. Kalau untuk sekedar tumbuh nggak usah pakai label syariah deh. Gitu. Ya. Kita butuh label syariah atau label Islam itu karena Dasgupta saja, Oxford University aja marah. Ke siapa? Ke para ekonom yang tidak memperhatikan persoalan utama ekonomi itu di kemiskinan itu dan di ketimpangan itu. Itu persoalan kemiskinan sekarang. Setelah anggap saja sejak Adam Smith ya 1700 itu sampai sekarang, kok sepertinya ekonomi itu para ekonomi itu terlena ya dengan analisis ekonominya. Persoalan ekonomi yang sebenarnya sedang dihadapi oleh 2,5 miliar umat manusia itu tidak disentuh. Sekalipun bukunya lebih dari 1.000 halaman. Nah, itu yang membuat Dasgupta diminta oleh Oxford University untuk membuat very short introduction yang tadi itu. Nah, berharap kita semua para ekonom sadar persoalan ekonomi itu di situ. Jadi kalau kita ini mohon maaf ya, dengan perbankan syariah, dengan lembaga keuangan syariah tidak menyentuh kemiskinan, ya sama aja kena marah Dasgupta dan Oxford University. Gitu ya. Gitu. Oke. Ya. Hakiki cukup. Barusan Hakiki ya yang tanya ya. Iya Pak, cukup Pak. Syukran. Oke, cukup dulu lah ya. Waduh, itu udah hampir jam 10. Saya keburu haus nih. Jangan-jangan nanti lupa lagi minum. Gawat. Ya, gitu. Oke. Saya berharap oke ini 29 ya. Bentar. Bentar. Gimana caranya close ini ya? Mohon on cam dulu deh semua. Yang bisa on cam ya. Yang tetariasnya masih acak-acakan nggak usah. Yang bisa on cam deh. Yang tidak bertetarias nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Ini ada siapa? Ada Elis, Aditya, Cici, Dika, Edia, Elis. Ya sudah, cuma itu ya. Apalagi siapa lagi yang belum saya? Delis, Isma. Nah, ini kan biar kerekam ya. Ini. Oke. Biar kerekam. Oke, makasih ya. Tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasuminallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.